anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, siap, siap, siap. Nah, Ustazah kangen sama kalian semua sebenarnya. Nah, kemarin Ustazah sudah memberikan video, tapi banyak yang belum paham. Karena itu Ustazah di sini akan membahas latihan-latihan soalnya agar kalian lebih jelas lagi. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan judul gaya dan gerak dalam latihan soal. Nah, yang pertama kalian disuruh saja untuk kuis yang pertama kemarin adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan di sini ialah di mana suatu kecepatan yang tidak ada percepatannya. Jadi pada saat Ustazah berjalan, nah itu sudah berjalan. Pada saat Ustazah sudah berlari, nah itu berlari. Bukan dari start, tapi mereka sudah melakukan dalam keadaan konstan. Sehingga mereka dalam keadaan tidak ada percepatan yang mau berlari lebih cepat atau melambatkan kecepatannya. Nah itu namanya gerak lurus beraturan. Dimana contoh yang pertama, Rudi berlari selama 10 detik dan menempuh jarak 120 meter. Nah di sini 10 detik dalam satuannya itu dalam gerak lurus beraturan itu yang digunakan adalah sekon. Sekon itu adalah detik. Kita ulangi dari awal. Rudi berlari selama 10 detik. Berarti 10 detik itu adalah waktu. Dalam fisika atau sains IPA, waktu itu dari kelas 1 sudah Ustazah bilang, simbolnya adalah T. T dan menempuh jarak 120 meter. 120 meter di sini berarti menyimpulkan dia adalah suatu jarak di mana standarnya adalah meter. Maka Ustazah tulis di sini diketahui T itu sama dengan 10 S. S itu adalah second dan S kecil itu adalah simbolnya jarak, itu sama dengan 120 meter atau M. Yang ditanyakan apa? Kita lihat di atasnya lagi ya sayang ya. Kecepatan. Kecepatan itu berarti simbolnya adalah V. Maka sebelumnya Ustazah sudah mencatat bahwa V itu adalah kecepatan. V sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S dibagi T. S-nya berapa? Maka lihat di atas. S-nya 120 meter. T-nya berapa? 10 sekon. Maka 120 dibagi 10 itu sama dengan 12. Nah, satuan dari kecepatan itu apa? Ya kita bagi aja. Di sini jarak adalah meter, maka dia atasnya M. Per itu bagi kan? Nah, per second atau disingkat S. Maka kecepatan Rudi dalam berlari itu adalah 12 meter per sekon. Bisa ditulis 12 M per S. Nah, untuk selanjutnya itu Ustazah menggunakan satuan yang tidak berupa meter tetapi kilometer dan jam yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari memang ada yang seperti itu. Contoh soal yang kedua. Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, kilometer itu jika dijadikan meter berapa sayang? Betul sekali, 45.000 ditambah 03. Nah, atasnya sudah dijadikan karena tadi awal Ustazah sudah bilang kalau kilometer itu dijadikan meter. Sedangkan yang bawah kilometer per jam Ustazah. Lah, jamnya juga kita jadikan ke detik. 1 jam berapa detik sayang? Betul, 3.600. Maka kita tulis di sini bahwa 45.000 per 3.600 itu ada 12,5. Nah, kita sudah merubah antara kilometer per jam menjadikan meter per sekon. Nah, di sini juga dalam soal
selama 1 menit. 1 menit itu juga bukan satuan yang standar, maka digunakan detik. Dalam 1 menit itu ada 60 detik. Nah, di sini Ustazah juga sudah tulis 60 sekon. Maka yang ditanyakan S. Nah, sudah ditulis juga kan kalau S itu sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka kecepatan kita sudah tahu dalam meter per sekon 12,5. Sedangkan waktunya adalah 60 detik. Maka jawabannya adalah 750 meter. Nah, itu adalah soal yang pertama, dan yang kedua tentang gerak lurus beraturan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kenapa ada kata berubahnya di sana? Nah, berubah itu artinya ada pada saat kita berjalan, tiba-tiba kita berlari, maka kecepatan kita kan bertambah, maka ada suatu percepatan. Beda ya antara kecepatan dengan percepatan. Nah, kalau ada dari berlari setelah itu berhenti, berarti juga dia ada perlambatan. Karena itu dalam pertemuan selanjutnya ada videonya yang Ustazah kirim ke kalian di pertemuan sebelumnya, ada plus sama minus. Jika dia mengalami percepatan, maka dia ada plusnya. Tetapi pada saat dia mengalami perlambatan, maka dia ada minusnya. Nah, di situ Ustazah bilang berubah karena ada percepatannya. Di mana percepatan itu punya rumus-rumus yang sudah kalian tulis kemarin di catatan. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bergerak dengan percepatan. Tuh kan ada percepatan 8 meter per sekon kuadrat, M per S kuadrat. Percepatan di sini simbolnya adalah A. Nah, karena ada percepatan itu dikatakan gerak lurus berubah beraturan. Dengan kecepatan awal berarti ada V tetapi T kecepatan awal 6 meter per sekon, dan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter berapa? Maka V awal Ustazah itu V0 sayang, bukan VT, maaf V0 itu awal, kalau VT itu akhir. Nah, kecepatan benda setelah, nah kalau setelah berarti akhir, itu VT. Menempuh jarak 4 meter berarti jarak ini adalah S. Kita tulis apa tadi? Percepatan A sama dengan 8, V0 6, S jaraknya 4. Yang ditanyakan apa sayang? VT. VT itu adalah kecepatan akhir. Kemarin sudah dicatatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan S. Nah, VT dikuadratkan, VT-nya berapa? Belum tahu Ustazah, ya kita tulis VT kuadratnya dulu. V0-nya berapa? Sudah tahu di atas tadi, kecepatan awalnya 6. Nah, pada saat 2 itu adalah paten dari sana. Sedangkan A itu adalah percepatan, S itu adalah jarak. Dengan VT kuadrat 36 ditambah 64. VT kuadrat sama dengan 100. Belum selesai sayang, itu masih dalam bentuk kuadrat. VT maka akar 100. Kalau akar 100 berapa itu? 10. Betul sekali. Nah, di sini maka sudah tahu antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Setelah itu Ustazah akan menjelaskan hukum Newton. Ustazah masih bingung, kemarin juga nyanyiannya juga bingung. Nah, Ustazah akan sampaikan. Dalam sains IPA, gerak pada benda itu kita menggunakan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama adalah di mana hukum Newton yang pertama bilang benda itu diem sayang. Sudah diem, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bendanya adalah
termasuk hukum Newton yang pertama. Nah, kalau Ustazah gambarkan ada sebuah benda bermassa, di sini tulisannya M. Nah, dia untuk F1 ke kanannya 10 Newton. Untuk F2-nya ke kiri 10 Newton. Nah, kanan sama kiri 10 sama 10. Kalau kita kurangkan antara ke kanan dengan ke kiri, itu dinamakan sigma. Karena sigma itu adalah gaya ke kanan, F itu gaya ya sayang ya. F itu adalah force. Force itu kita tuliskan F. F ke kanan dengan F ke kiri kita kurangkan 10 kurangi 10 berarti dia berapa? 0. Betul sekali. Nah, kalau 0 berarti sigma F itu berarti sama dengan 0. Berarti dia itu tidak bergerak sama sekali. Maka dia termasuk hukum Newton yang pertama. Nah, Ustazah di sini juga menuliskan contoh di kehidupan sehari-hari apa? Apa? Mancing. Pada saat kita mancing, diem aja kan? Nah, diem nunggu ikannya datang. Nah, itu berarti dia tidak bergerak sama sekali. Maka dia termasuk hukum Newton yang pertama. Mengerti ya untuk hukum Newton yang pertama ya? Jadi kalau dia itu berdiam atau gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri, dia dikurangkan itu sama dengan 0, maka dia termasuk hukum Newton yang pertama. Nah, untuk hukum Newton yang kedua sayang, di sini Ustazah bisa mencontohkan sigma F. Oh, sebelum itu masih ada contoh hukum Newton yang pertama lagi. Ke kanannya F1-nya 40 Newton. Ke kirinya F2-nya 26 sama 14 Newton. Nah, berarti perbedaan ke kanan sama ke kiri gayanya berapa? Sigma F itu berarti F2 ditambah F3 karena sama-sama arahnya sama, 26 tambah 14, 40 kan? Dikurangi F1 ke kiri, 40 kan? Nilainya 0. Karena sigma F itu sama dengan 0, maka batu atau benda itu tidak bergerak. Maka dia termasuk hukum Newton yang pertama. Nah, untuk hukum Newton yang kedua sayang, berarti bendanya bergerak dan mengalami percepatan ya Ustazah. Iya, itulah perbedaan antara hukum Newton yang pertama dengan hukum Newton yang kedua. Nah, untuk hukum yang kedua, Newton yang kedua di sini pasti ada percepatannya. Contoh, sebuah mobil ditarik truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil 600 kilo, berarti dia punya massa. Kita tuliskan diketahui massa itu simbolnya adalah M. M sama dengan 600 kilo. Dengan percepatan, nah tadi percepatan simbolnya adalah A. A sama dengan 2 meter. Maka di sini A 2 meter per sekon, M 600 km. Maka gayanya berapa? Gaya tadi simbolnya adalah F karena berasal dari force. Nah, karena itu F di hukum Newton yang kedua kita punya rumus F sama dengan massa dikali percepatan. Bisa dituliskan F sama dengan M dikalikan A. 2 dikalikan 600 maka 1200. Satuannya apa Ustazah? Karena dia itu ditemukan oleh Newton, maka satuan gaya adalah Newton. Maka F sama dengan 1200 Newton. Nah, seperti ini sayang, coba dilihat lagi di gambar bahwa di sini ada ke kiri, dilihat ya, di sini ada ke kiri 5 Newton dan 10 Newton. Ke kanannya 30 Newton. Berarti dia bergerak enggak? Sip, bergerak, termasuk hukum Newton yang kedua. Dengan sigma F berapa? Sigma itu adalah resultan gaya. Resultan gaya itu adalah pengurangan yang besar kurangi yang kecil. Contoh di sini 30 Newton berarti dikurangi yang ke kiri 15, 10 tambah 5 kan 15 kan? Berarti
kedua. Nah, terakhir itu adalah hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu ada aksi, pasti ada reaksi. Seperti kalian, kalau ustadzah, anak-anak tak, hayo. Nah, pasti kalian kaget. Berarti aksinya ustadzah itu hayo, itu adalah aksi. Reaksinya kalian bagaimana? Kaget. Sama seperti di sini, orang yang memanah atau panahan. Aksinya adalah pada saat dia ngambil panah. Reaksinya adalah anak panahnya akan pergi. Nah, itu namanya hukum Newton yang ketiga dengan besar gaya yang sama. Kalau seumpama ustadzah punya di sini 10 aksinya, gayanya 10, maka reaksinya minus 10. Berlawanan. Kenapa kok minus? Karena arahnya berlawanan. Sama seperti panah. Anak panah kita ke belakang. Itu aksinya. Berarti kan dia aksinya ke belakang. Pada saat ustadzah lepaskan dia ke depan. Berarti dia ada aksi dan reaksi. Sama seperti ustadzah kalau mendorong, set, berarti ada aksi dan reaksi, dan di mana dia pada saat mendorong dia akan ada reaksi bergerak. Itu namanya hukum Newton yang ketiga. Nah, disitulah ustadzah akan sudah menjelaskan, bukan akan menjelaskan, tapi sudah menjelaskan